Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dapat menemani waktu luang Anda dan tetap bisa berbagi pengetahuan tentang Islam yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sahabat, salah satu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti dirasakan oleh seluruh umat manusia adalah kematian. Kematian adalah hal yang mutlak, yang pasti menghampiri seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, yang artinya jika telah tiba waktunya, maka tidak ada penghalang apapun yang dapat menghalanginya, sehingga kematian tidaklah berdasarkan umur, tempat maupun kondisi kita semua. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, kami ingin mengingatkan kepada para sahabat untuk memberi dukungan kepada kami dengan cara like, subscribe dan share serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak akan ketinggalan video-video yang bermanfaat dari channel ini. Sahabat, pada dasarnya ruh merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pengetahuan kita tentang ruh sangatlah terbatas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Robku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Meski demikian, Allah telah memberikan informasi kepada umat manusia mengenai perjalanan ruh manusia setelah kematian. Hal ini bertujuan agar manusia dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian. Sahabat literasi, tahap pertama yang akan dialami oleh umat manusia adalah kematian. Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia, namun menjadi awal kehidupan akhirat. Dan berbahagialah bagi umat manusia yang beriman, yang senantiasa taat kepada Allah atas segala perintahnya, karena ruh orang yang beriman akan lepas dengan mudah dan ringan. Namun sebaliknya, kematian akan menjadi awal yang buruk bagi manusia yang kafir, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budiman, sebagai rujukan kajian kita kali ini, kami telah mengutip kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim dan bersandar kepada hadis Imam Ahmad nomor hadis 17.803 yang disanadkan kepada sahabat Al-Bara bin Azib. Sahabat Al-Bara bin Azib berkata, "Kami sedang mengurus jenazah di Baqi Al-Gharqad. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi kami. Lalu beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Setelah itu di atas kepala kami hinggap seekor burung. Kemudian beliau menghadap ke arah jenazah itu dan berdoa, 'Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur,' dan beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, 'Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika telah berpisah dengan dunia dan menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kain kafan serta wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian, malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya.' Kemudian ruhnya keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit, dan dari jenazah semerbak aroma mister wangi yang ada di bumi. Setelah ruh keluar dari jasad, maka para malaikat membawa ruh orang beriman tersebut naik ke langit. Mereka melewati sekumpulan malaikat, dan malaikat itu berkata, 'Betapa harumnya ruh ini.' Para malaikat pembawa ruh itu menjawab, 'Ini adalah ruh Fulan bin Fulan.' Mereka meminta agar langit itu dibuka. Maka langit itu dibukakan baginya, dan ruh hamba mukmin ini diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya. Kemudian Allah berfirman, 'Tulislah kitab hambaku di Iliyin dan kembalikan ia ke dunia. Sesungguhnya,
Aku menciptakan mereka dari tanah. Di dalam tanah pula aku akan mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan mereka. Sahabat beriman, itulah kondisi ruh setelah keluar dari jasad bagi orang yang beriman. Adapun kondisi orang kafir saat ia meninggal dunia, maka Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahwasanya para malaikat turun dari langit dengan wajah yang menghitam, sambil membawa tenun yang kasar. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, "Hai jiwa yang kotor, keluarlah pada kemurkaan Allah dan kemarahannya." Kemudian malaikat maut mencabut ruh orang kafir tersebut, seperti mencabut besi berduri dari kain wol yang basah, hingga akan terasa sangat menyakitkan. Sahabat muslim, setelah ruh orang kafir dikeluarkan dengan paksa, maka para malaikat membawa ruh orang kafir tersebut naik ke langit. Kemudian mereka melewati sekumpulan malaikat, hingga para malaikat itu pun bertanya, "Ruh manusia kafir siapakah yang berbau busuk ini?" Para malaikat yang membawa ruh menjawab, "Ia adalah Fulan bin Fulan," dengan sebutan nama yang paling buruk. Lalu mereka tiba di langit dunia, namun langit itu tidak dibukakan. Kemudian Allah berfirman, "Tulislah kitabnya di dalam sijin, yaitu penjara di bumi yang bawah," dan ruh hamba kafir tersebut dilemparkan dengan sekali lemparan ke bumi. Dan disinilah sahabat, ruh manusia yang telah meninggal dapat melihat orang yang berduka atas kepergiannya, sementara ia sendiri tidak bisa berbicara. Namun ruh mampu melihat ketika jasad dimandikan dan disolatkan. Jika jasad tersebut adalah orang beriman, maka ruh tersebut akan berharap agar segera mempercepat proses penguburan, sebab ia sudah tak sabar menanti nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara bila jasad tersebut adalah jasad orang kafir, ruhnya akan berkata agar jangan terburu-buru menguburkan jenazahnya, sebab ia pun khawatir dengan dahsyatnya azab kubur. Ucapan ruh ini terdengar oleh seluruh makhluk terkecuali manusia. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Nabi Muhammad telah bersabda, "Jika jenazah telah diletakkan, lalu dibawa oleh para orang-orang di atas pundak mereka, bila jenazah tersebut termasuk orang solih, maka jenazah tersebut akan berkata, 'Bersegeralah kalian membawa aku.' Dan jika ia bukan dari orang solih, maka dia akan berkata kepada keluarganya, 'Celaka, kemana mereka akan membawanya?' Suara jenazah itu akan didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia, dan seandainya ada manusia yang mendengarnya, tentu dia akan jatuh pingsan." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1232. Sahabat budiman, kemudian setelah jasad dikuburkan dan seluruh pengiring jenazah telah meninggalkannya, maka tahap selanjutnya adalah memasuki alam kubur atau alam barzah. Di alam barzah inilah manusia akan merasakan pembalasan dari segala amal perbuatan, sehingga di alam barzah manusia akan mengetahui penentuan nasibnya, apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka. Jika orang tersebut calon penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore, dan hawa surga akan mereka rasakan. Namun sebaliknya, jika ia calon penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panas dari api neraka. Dan di alam barzah inilah manusia hanya ditemani oleh amalnya. Tidak ada satupun yang menemani kecuali amal yang telah dilakukannya. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di alam kubur adalah amalnya." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6514 dan Muslim nomor hadis 2960. Sahabat beriman,
Kemudian hal yang tak kalah penting adalah, setelah jenazah dikuburkan, maka datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir untuk memberikan pertanyaan kepada ruh. Inilah yang dimaksud dengan fitnah kubur. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib. Nabi Muhammad bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Robmu? Si mayit menjawab, Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Mayit menjawab, agamaku adalah Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu? Mayit menjawab, beliau utusan Allah yaitu Nabi Muhammad. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Kemudian Allah berseru dari langit, hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus dan beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang beriman itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang solih. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Sahabat, pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir. Jika dia tidak beriman kepada Allah, maka sungguh orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat, sehingga dibukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk dan beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Sahabat literasi yang budiman, itulah perjalanan sebuah ruh manusia setelah kematian hingga ke alam barzah. Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk hidup dengan penuh kesadaran akan akhirat. Semoga kita semua dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, serta mendapatkan kebahagiaan dan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan sungguh kebenaran hanyalah milik Allah semata. Terima kasih sahabat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Setetes lautkanlah, sekepal gunungkanlah, alam berkembang jadikanlah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.